A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Jamaah sekalian, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan segala puji bagi Allah dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita nikmatnya pada malam ini kita bisa duduk di majelis ilmu melanjutkan kajian hadis Muslim di Masjid Darussalam. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa memberikan tambahan ilmunya kepada kita semua dan memberikan rezeki kepada kita berupa pemahaman, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membacakan bab bayan annal islama bada'a ghariban, bahwasanya Islam ini bermula dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing, wa innahu ya'zaru bainal masjidain, dan bahwasanya Islam nanti akan berkumpul, akan masuk dan berkumpul di antara dua masjid. Wa qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Abu Khalid yakni Sulaiman bin Hayyan an Sa'ad bin Tariq an Rib'i an Hudzaifah. Kembali hadis ini yang kita baca pada malam ini adalah riwayat dari sahabat Hudzaifah. Qala, beliau mengatakan, kunna inda Umar, kami berada dalam majelisnya Umar bin Khattab, jika kami sedang berada bersama Umar. Faqal, lalu Sayyidina Umar mengatakan, ayyukum sami'a Rasulullah yadhkurul fitan, siapa yang diantara kalian mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan atau menjelaskan tentang fitnah-fitnah. Faqala qaumun, lalu ada satu kaum yang mengatakan, yang juga berada dalam majlis tersebut, nahnu sami'nahu, mereka mengatakan kami mendengarnya wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Faqala, kata Umar, la'allakum ta'nuna fitnatar rajul fi ahlihi wa jarihi, barangkali yang kamu maksudkan, yang kamu dengar itu tentang fitnahnya seseorang dikarenakan keluarganya atau dikarenakan tetangganya.
Fitnah yang menimpa seseorang yang datang dari gangguan keluarga, dari ujian keluarga, atau dari gangguan tetangga. Apakah itu yang kamu maksudkan? Kata Umar. Qalu ajal. Mereka mengatakan benar wahai Umar. Jadi yang mereka maksudkan adalah fitnah yang disebabkan oleh tetangga atau oleh keluarga. Qala, Umar berkata, tilka takfuruha shalah was-shiyam was-shadaqah. Fitnah-fitnah semacam itu, ya ujian yang datang menimpa seseorang dikarenakan godaan orang lain, tetangga, teman, atau yang lainnya, itu dapat dilebur oleh sholat yang kita lakukan, oleh puasa, oleh sedekah. Walakin ayyukum sami'an nabi yadhkur al-fitan allati tamuj maujal bahar. Tapi kata Sayyidina Umar, siapa di antara kalian yang mendengar sabda Nabi SAW yang menjelaskan tentang fitnah-fitnah yang akan datang bagaikan gelombang lautan? Jadi artinya yang dimaksud oleh Umar dalam pertanyaan beliau menanyakan kepada sahabat-sahabatnya yang berkumpul saat itu bersama beliau meminta kalau ada di antara mereka yang mendengar sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang fitnah-fitnah besar. Kalau fitnah-fitnah yang kecil itu tentu sudah diketahui oleh Sayyidina Umar sendiri. Dan itu kata Sayyidina Umar, fitnahnya seseorang dikarenakan keluarga atau dikarenakan tetangga itu bisa dilebur dosanya dengan amal-amal soleh, dengan al-hasanat. Bagaimana Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayyiat, bahwa perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapus terhadap dosa-dosa. Tapi yang diinginkan oleh Umar penjelasan Nabi tentang fitnah-fitnah besar, allati tamuj, yang datang bagaikan gelombang maujal bahar, seperti gelombang lautan, kata Sayyidina Umar. Qala Hudzaifah. Nah, kemudian Hudzaifah mengatakan fa askatal qaum. Ketika itu yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar dalam pertanyaan beliau, maka kaum yang hadir bersamanya pada diam. Semua orang yang ada pada tempat itu, di majelis itu, kemudian semuanya pada diam. Tidak ada yang berbicara. Fakultu ana. Kemudian Hudzaifah yang mengatakan, aku wahai Umar. Beliaulah kemudian yang mengatakan kepada Sayyidina Umar bahwa dirinya yang mendengar. Qala anta lillahi abuk. Engkau wahai Hudzaifah. Kemudian dipuji oleh Sayyidina Umar, Hudzaifah ini. Lillahi abuk. Engkau sangat beruntung. Ini adalah kata pujian yang biasa dikatakan oleh orang Arab ya ketika memberikan apresiasi kepada seseorang. Maka diapresiasilah kemudian mendapatkan apresiasi dari Sayyidina Umar. Hudzaifah ini ketika beliau menyanggupi untuk menjelaskan apa yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Hudzaifah, maka kemudian Hudzaifah menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata sahabat Hudzaifah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri audan. Dalam redaksi ini ada perbedaan cara membacanya ya. Ada yang membaca pada kalimat audan, ada yang membacanya audan, ada yang membacanya udan. Bahkan ada yang membacanya audan, dipakai zal, audan. Tentu ini mempunyai makna yang berbeda. Kalau audan itu artinya bahwa fitnah itu akan datang menyapa hati manusia sehingga melekat dalam hati manusia itu bersilih ganti. Audan sekarang datang,
Belum selesai satunya datang fitnah lagi. Kemudian disusul dengan fitnah berikutnya. Terus audan. Fitnah itu kembali terus datang, berdatangan menjumpai hati manusia. Itu kalau diartikan audan. Kalau dibaca dengan audan, karena Rasulullah SAW di sini mengumpamakan melekatnya fitnah pada hati manusia itu bagaikan orang yang sedang menganyam tikar. Di mana seseorang ketika menganyam tikar itu dia menganyamnya satu persatu, dia masukkan satu persatu. Satu batang dia masukkan, ya satu batang dia masukkan, kemudian ditambahkan lagi, terus begitu. Itu berarti kalau dibaca audan, satu batang demi satu batang dia masukkan untuk membuat sebuah anyaman, sebuah rakitan, ya, tikar misalnya. Kalau dibaca audan dengan zal, artinya ini adalah sebuah permohonan perlindungan kepada Allah. Betapa tantangan yang akan dihadapi oleh manusia di akhir zaman, akan fitnah-fitnah yang menimpanya dan akan masuk ke dalam hatinya itu begitu dahsyat, sehingga kita perlu berlindung pada Allah. Audan, ya Allah, lindungi ya Allah, lindungi ya Allah. Itu maknanya kalau dibaca audan, ya, sama dengan ungkapan ghufranak, ampuni ya Allah, ghufranak. Kalau ini audan berarti lindungi ya Allah. Tapi yang masyhur itu yang banyak dibaca audan. Yang masyhur dibacanya dengan audan. Kenapa? Karena ada kata-kata sebagaimana dalam sabda ini dikatakan tu'radul fitanu, dipampangkan fitnah itu, ditampakkan fitnah itu alal qulub, kepada hati manusia, kal hasir, sebagaimana tikar yang kemudian dijadikan alas oleh manusia, yang kemudian nempel dengan jasadnya, nempel dengan tubuhnya tikar itu. Kal hasiri, audan, ya, satu helai demi sehelai, atau satu batang demi sebatang yang menimpa ke dalam hatinya dari fitnah-fitnah itu. Selanjutnya Nabi mengatakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Hudzaifah, fa ayyu qalbin usyribaha, maka hati siapa di antara manusia yang kemudian menyambut fitnah itu, usyriba, sehingga fitnah itu masuk ke dalam hatinya secara menyeluruh, masuk secara totalitas. Usyriba, seperti halnya dimasukkannya air ke dalam botol ini, sudah masuk plek, ya, masuk semuanya. Usyriba, fa ayya qalbin, maka hati siapa yang menerimanya, menyambutnya sehingga fitnah tadi masuk ke dalamnya, nakita fihi naktatan sauda, maka ternodai hatinya itu dengan noda hitam. Wa ayyu qalbin angkaraha, dan hati siapa yang mengingkarinya, menolak fitnah itu, ketika dipampangkan ke dalam hatinya dia tolak, maka nukita fihi nuktatan bayda, maka akan tertitik di dalam hatinya, akan dicap dalam hatinya dengan warna yang putih, hatta tasira ala qalbain, sehingga keberadaan hati manusia itu antara dua keadaan. Hati yang satu yang menerima terhadap fitnah sehingga menjadi hitam lekang, sedangkan hati yang menolaknya, yang mengingkarinya, itu menjadi putih gemilang. Yang pertama ala abyad mislas safa,
Jadi hati yang putih. Fala tadurruhu fitnatun, sehingga hati tersebut tidak lagi membahayakan kepadanya fitnah. Fala tadurruhu fitnah. Kenapa? Karena hati ini sudah benar-benar menolak terhadap fitnah-fitnah tersebut. Madamatis samawati wal ard, selagi langit dan bumi ini tegak, hati tersebut akan terlindungi dari fitnah-fitnah. Wal akhar aswad murbadan kalqus mujahyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Sedangkan yang satunya yang menerima fitnah, sehingga fitnah itu masuk secara total ke dalam hatinya, maka hatinya menjadi hitam, murbadan kalkus. Diumpamakan hatinya itu bagaikan bagaikan gelas atau botol ya, mujahyan yang terjungkir, yang miring ya, yang tidak bisa tegak kemudian dapat dimasuki oleh keimanan di dalamnya, enggak. Tapi hatinya itu bagaikan sebuah wadah, sebuah bejana yang terbalik. Mujahyan la ya'rifu ma'rufan, sehingga hatinya tidak dapat mengenali yang baik, wala yunkiru munkaran, dan tidak pula dapat mengingkari yang jelek. Yang baik dia tidak bisa dia ketahui, dan yang mungkar tidak dapat dia ingkari. Illa ma usyriba min hawahu, kecuali yang ada di dalam hati itu apa yang telah masuk, yang telah dimasukkan min hawahu, dari hawa nafsunya. Qala Hudzaifah, kemudian Hudzaifah melanjutkan perkataannya, wa haddatstuhu, dan aku beritakan kepada Sayyidina Umar. Dikata Hudzaifah, dan aku beritakan pula kepada Umar, anna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Ini luar biasa. Ini hadis menjadi suatu manqabah, ya, satu keistimewaan untuk Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar ini dia takut sekali kalau kemudian dirinya ini termasuk atau terdapat dalam daftar orang-orang munafik ya. Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah, karena Hudzaifah ini banyak mendapatkan informasi dari Rasulullah SAW tentang orang-orang munafik. Jadi daftar-daftar orang-orang munafik itu banyak diketahui oleh Hudzaifah ini. Makanya Sayyidina Umar sangat takut sekali. Ini dari takutnya beliau. Subhanallah, hadis ini menjadi satu kemuliaan bagi Sayyidina Umar, di mana disampaikan oleh sahabat Hudzaifah, anna bainaka wa bainaha baban mughlaqan, bahwa antaramu wahai Umar dengan fitnah-fitnah tersebut itu terdapat pintu yang tertutup. Jadi artinya selama ada Umar, ya, selama masih ada Umar, fitnah itu nggak bisa masuk. Ada pintu yang tertutup antara engkau dengan fitnah-fitnah tersebut. Yushiku an yuksar, tapi hampir saja dalam waktu yang dekat, tidak lama lagi, an yuksar, pintu itu kemudian dipecahkan. Nah, ketika pecah berarti akan masuk kemudian fitnah-fitnah itu. Qala Umar, kata Umar, akasra, dia memastikan kepada Hudzaifah, apakah pintu itu dipecahkan? La abalak, kalau sampai dipecahkan pintu itu, maka engkau, Umar kemudian memberikan peringatan kepada Hudzaifah, maka engkau wahai Hudzaifah harus mempunyai perhatian yang lebih besar lagi. La abalak, falau annahu futiha la'allahu kana yu'ad.
Mungkin kata Umar bukan dipecahkan, tapi dibuka. Nah kalau dibuka bisa ditutup kembali. Tapi kalau sudah pecah, bagaimana bisa dikembalikan lagi secara utuh kalau dipecahkan? Makanya Umar bertanya untuk menegaskan kembali apa yang dikatakan oleh Hudzaifah, bahwa kata Hudzaifah, pintu itu wahai Umar, yushiku an yuksar, hampir saja sudah mendekati saatnya untuk dipecahkan. Umar berkata, akasra, benarkah dipecahkan? Falau annahu futiha la'allahu kana yu'ad, barangkali itu hanya dibuka dan kemudian akan bisa ditutup kembali. Qultula, ternyata Hudzaifah mengatakan tidak wahai Umar. La, Hudzaifah mengatakan bal yuksar, tetapi pintu itu akan dipecahkan. Wa haddatstuhu, dan aku juga memberitakan kepada Umar, kata Hudzaifah, anna dzalikal bab, bahwasanya pintu itu adalah rajulun yuqtal, adalah seorang yang nantinya akan dibunuh, au yamut, atau seorang yang akan mati. Siapa yang dimaksud pintu ini? Adalah Umar sendiri, di mana Umar tidak lama kemudian dia wafat, ya, dia mati, dibunuh, dan beliaulah pintunya, ya, yang kemudian dapat menjadi penghalang akan fitnah-fitnah besar yang akan memasuki. Hadisan laisa bil aghalid, Hudzaifah menegaskan bahwa berita yang aku sampaikan ini, kata Hudzaifah, bukanlah berita hoak, bukanlah berita bohong. Laisa bil aghalid, tapi ini berita benar, kata Hudzaifah. Qala Abu Khalid berkata, faqultu li Sa'ad, ya Aba Malik, ma aswad murbadan? Qala shiddatul bayat fi sawadin. Qala qultu famal qaus mujakhiyan? Qala mankusa. Nah, berikut ini hanya menanyakan tentang redaksi di atas, ya, tentang apa maknanya aswad murbadan, hitam murbad. Ini diartikan shiddatul bayat fi sawad. Jadi hitam, hati yang hitam, hati yang hitam, syiddatul bayat fi sawad, atau yang keruh. Bisa diartikan murbadan itu yang keruh. Sedangkan al-kus mujakhiyan, yakni mangkusan, wadah, gelas, botol atau bejana yang mujakhiyan, yakni mangkusan yang dibalik, sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran yang akan datang, ya. Dia tidak tahu kepada yang ma'ruf dan tidak dapat mengingkari yang mungkar. Nah, itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ya, tentang apa yang diberitakan oleh sahabat Hudzaifah ketika ditanya oleh Umar tentang apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW berkenaan dengan fitnah-fitnah ini. Jadi di antara fitnah ini jamaah sekalian rahimakumullah, ada fitnah-fitnah yang menimpa seorang muslim itu yang merupakan fitnah-fitnah kecil, yang itu bisa dihapus oleh salat kita, ya, oleh perbuatan-perbuatan baik kita. Tapi ada fitnah-fitnah besar. Nah, ini yang tentunya harus lebih waspada kita dari fitnah-fitnah ini. Apalagi di akhir zaman itu, kata Nabi SAW, takunu fitanan, akan terjadi fitnah-fitnah itu kaqita'il lailil mudlim, dibagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW itu, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi harinya seorang masih dalam keadaan beriman, di sore harinya sudah menjadi kafir. Yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafira, di sore harinya masih dalam keadaan beriman, di pagi harinya dalam keadaan kafir sudah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Rib'i, qala lamma qadima Hudzaifah min indi Umar, ketika Hudzaifah itu datang dari sisi Umar, jalasa fa haddatsana. Jadi setelah
Hudzaifah ini datang dari majelisnya Sayyidina Umar, kata Rabi'i. Kemudian Hudzaifah duduk lalu menyampaikan berita kepada kami. Faqal, ini cerita yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah setelah pulang dari majelisnya Sayyidina Umar. Inna amiral mu'minin amas, bahwa kemarin Amirul Mukminin lamma jalasa ilaihi sa'ala ashabah, bahwa kemarin Sayyidina Umar itu bertanya kepada sahabat-sahabatnya seperti hadis di atas ya. Pertanyaan Umar, ayyukum yahfazu qaula Rasulillah, siapakah di antara kalian yang mendengar, yang hafal sabda Rasulullah SAW fil fitan, tentang fitnah-fitnah. Wasaqal hadis bimithli hadisi Abi Khalid. Kemudian Hudzaifah menceritakan hadisnya seperti hadis di atas tadi. Walam yadhkur tafsir Abi Malik liqaulihi murbadan mujakhiyah. Itu. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, Islam ini bermula dalam keadaan asing, pengikutnya sedikit ya, masih dalam keadaan asing. Banyak orang yang masih awalnya menolak, nggak mau menerima, tertindas, terasingkan keadaan mereka. Badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada, dan Islam ini nanti akan kembali kama bada ghariban, akan kembali asing sebagaimana awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah ya bagi mereka-mereka yang dikatakan orang-orang yang gharib, ya orang-orang yang asing itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, jadi ada masa keasingan Islam yang pertama itu di masa Nabi Muhammad SAW, di awal-awal dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti akan ada lagi masa keasingan yang kedua, asr ghurbah ats-tsaniyah, jadi era keasingan Islam yang kedua kalinya. Nah, kita di zaman sekarang ini ya sudah nampak bahwa kita berada dalam masa keasingan yang kedua ini. Nahnu fi asrul ghurba ats-tsaniyah. Ya, kita ini berada dalam era keasingan Islam yang kedua ini. Tapi tentunya masih belum dari sisi jumlah ya, tentunya jumlah umat Islam banyak. Jumlah umat Islam banyak. Berbeda pada masa keasingan Islam yang pertama, dari sisi jumlah mereka masih sedikit. Lalu kata Nabi SAW, nanti ini benar-benar akan kembali asing sebagaimana dahulu. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Ibnu Umar, di dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan, qala innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' wa huwa ya'rizu ilal bainal masjidain. Islam ini nantinya akan masuk, akan berkumpul, ya akan masuk dan berkumpul bainal masjidaini, antara dua masjid, kama ta'rizul hayyatu fi juhriha, sebagaimana masuknya ular ke dalam lubangnya. Nah, dalam riwayat yang lain juga dikatakan secara jelas bahwa innal iman la ya'rizu ilal Madinah, bahwa iman ini nantinya akan masuk ke dalam Madinah, berkumpul di Madinah, kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, sebagaimana masuknya ular ke dalam lubangnya. Makanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berlomba-lomba ke Madinah.
ya, di akhir zaman untuk datang ke masjidnya Nabi Muhammad SAW, untuk berziarah ya ke masjidnya Nabi Muhammad SAW, ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Karena iman itu nanti di akhir zaman itu akan masuk ke Madinah semuanya. Ya sebagaimana kata Nabi SAW, masuknya ular ke dalam lubangnya. Al-Qadhi Iyad menjelaskan apa yang dimaksud bermulanya Islam ini gharib, ya asing. Rawa Ibnu Abi Uwais an Malik rahimahullah anna ma'nahu fil Madinah wa anna al-Islam bada'a biha ghariban wa sayaudu ilaiha. Qala al-Qadhi wa zahirul hadis al-umum wa anna al-Islam bada'a fi ahadi minan nas wa qillah thumma intashara wa dhahar thumma sayalihiquhu an-naqs wal ikhlal hatta la yabqa illa fi ahadin wa qillatin aidan kama bada. Jadi kata Al-Qadhi mengatakan bahwa secara zahir hadis di atas ini menjelaskan bahwa Islam itu awalnya kan diikuti oleh beberapa gelintir dari manusia, ahad minan nas wa qillah, dan jumlahnya sedikit. Sumantashar, kemudian menyebar Islam ini. Wa dhahar, kemudian ya tampak eksis. Summa sayulhiquhun naqas, kemudian akan berkurang hatta la yabqa illa fi ahad, sampai pada akhirnya tidak lagi ada Islam ini hanya pada beberapa gelintir orang. Wa qillah aidan, dan juga dalam jumlah yang sedikit, kama bada, sebagaimana awalnya, sebagaimana bermulanya. Itu yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad. Wa jaa fil hadis tafsirul ghuraba wa hum an-niza' min al-qabail. Qala al-Harawi arada bidzalika al-muhajirin alladzina hajaru awtanahum ila Allah Ta'ala. Dikatakan beruntung orang-orang yang asing itu, mereka adalah orang-orang yang kemudian meninggalkan tanah airnya untuk menyelamatkan agamanya. Mereka berhijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan al-ghuraba, di mana Nabi mengatakan tuba bil ghuraba, itu penafsiran. Qala al-Qadhi juga mengatakan wa qawluhu wa huwa ya'ziru ilal Madinah makna annal iman awalan wa akhiran bihadhihi sifah li'annahu fi awalil Islam kana kullu man khalasa imanuhu wa sahha islamuhu atal Madinah. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, yang dimaksud bahwa iman ini akan masuk dan berkumpul di kota Madinah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang muslim yang pertama, ya, para pengikut Rasulullah SAW, mereka itu yang mempunyai iman yang murni, mempunyai iman yang bersih, yang kuat imannya, mereka itu berlomba-lomba datang ke Madinah. Ya, mereka datang ke Madinah. Imam muhajiran, ada yang datang ke Madinah dalam rangka berhijrah seperti para muhajirin. Mustautinan, kemudian menetap di Madinah. Wa imma mutasyawwiqan, ada yang datang ke Madinah karena rindunya mereka ila ru'yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berjumpa dengan Nabi di masa hidupnya Rasulullah SAW, para kaum muslimin dari generasi umat yang pertama ini. Wa muta'alliman minhu, dalam rangka belajar kepada Nabi. Wa mutaqarriban, dalam rangka ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ba'dahu hakadha fi zamanil khulafa kadzalik, kemudian pada zaman Khulafaur Rasyidin juga demikian. Ya, orang-orang mereka itu orang-orang yang imannya benar, imannya kuat, mereka itu datang ke Madinah, ada yang berhijrah, ada yang karena kerinduannya, ada yang ingin belajar kepada Nabi. Wa li akhdhi siratil adl minhum wal iqtida bi jumhuris sahabat ridwanullah alaihim fiha. Nah, kemudian dalam rangka meneladani para sahabat, ya, mayoritas dari sahabat radhiyallahu anhum, di mana mereka datang ke Madinah. Sumaman ba'dahu minal ulama,
Begitu juga yang sesudah mereka, sesudah generasi sahabat dari para ulama, alladzina kanu surujal waqt wa immatal huda, di mana mereka adalah pelita-pelita zaman itu yang menjadi menjadi imam, yang menjadi pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk kepada manusia, li akhdis sunan al muntashira biha anhum, fa kana kullu sabitil iman, maka setiap orang yang mempunyai iman yang kokoh, munsyarihus sadar, yang lapang dadanya, yarhalu ilaiha, mereka datang ke kota Madinah. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, innal iman, bahwasanya iman ini la ya'ridu, akan masuk ke Madinah, ilal Madinah kama ta'rizal hayyatu ila juhriha. Suma ba'da dzalik fi kulli waqtin, kemudian setelah generasi mereka, dari generasi sahabat, kemudian para ulama berikutnya, sampai sesudah mereka, ila zamanina, sampai zaman kita sekarang ini, di mana orang-orang itu menginginkan ya untuk datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW untuk menyaksikan peninggalan-peninggalan Nabi, menyaksikan peninggalan-peninggalan sahabat-sahabat yang mulia. Fala ya'tiha illa mu'min, maka sungguh tidak datang ke Madinah ini kecuali orang yang beriman pada Allah. Ini penjelasan Al-Qadhi Iyad, Al-Qadhi dengan menjelaskan hadis di atas, bahwasanya iman akan masuk ke Madinah sebagaimana ular masuk ke dalam lubangnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa kita pelajari, yang kita kaji dari hadis dari riwayat Hudzaifah dan juga beberapa riwayat yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari semua fitnah ya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita orang-orang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.